Tahap ketiga, tahap kekuatan. Ini adalah meteorit seberat ribuan kati. Oh, ini berapa kaki sih? Ini sialan sudah tidak terlihat. Dewa bela diri. Itu adalah iblis hati yang ditanam oleh sekte selatan. Muncul saat ini. Sepertinya aku harus meninggalkan tubuh ini. Nak, kamu akhirnya sadar. Kamu bikin ayah khawatir setengah mati. Ayah. Aku tahu Dewi Asoka menolakmu. Aku juga tahu kamu ingin membuktikan dirimu. Tapi tidak perlu demi dia berlatih sampai pingsan, pelan-pelan. Nak. Aku ini tidak kusangka aku, Dewa Bela Diri Cakra yang agung, dikhianati oleh iblis hatiku sendiri. Jiwaku meninggalkan tubuh dan pindah ke tubuh gendut yang tidak berguna ini. Orang, bawakan ginseng berusia 100 tahun, cordyceps semua dihidangkan untukku, untuk memulihkan budi. Keluar. Keluar. Budi, Semua keluar. tubuhmu perlu dipulihkan dengan baik. Keluar. Keluar. Tuan. Nak. Tuan muda. Budi. Lihatlah, anak ini benar-benar... Ayo. Lemak di tubuh ini sungguh merepotkan. Sepertinya aku harus menurunkan berat badan dulu. Nak. Budi, kamu tidak apa-apa? Urusan partisipasi keluarga dalam kompetisi besar sudah beres? Sudah beres sih. Tapi, Tuan Muda, ini karena ditolak oleh Nona Dewi, dia mendaftar karena dorongan hati sesaat. Apa benar dia akan diizinkan pergi? Pergi, tentu saja. Ini pertama kalinya dalam 21 tahun Budi memiliki tekad seperti ini ingin membuktikan dirinya. Apalagi, keluarga utama dan cabang lainnya selalu meremehkan kita ayah dan anak. Kali ini, meskipun aku harus menghabiskan semua harta, aku akan membantu Budi memenuhi keinginannya. Berkemas, berangkat besok. Baik. Cepat. Hati-hati. Nak, kapan kita berangkat? Ayo. Astaga, Tuan Kurus jadi ganteng banget. Apa ini masih Tuan? Berangkat ke pertandingan besar. Selamat kakek Santoso. Keluarga Santoso kali ini mendapatkan slot untuk bergabung dengan aliansi bela diri. Nanti pasti akan semakin maju. Terlalu memuji, masih harus mengandalkan pelayan Agung Yan. Silakan. Juara pertama turnamen keluarga kali ini bisa bergabung dengan aliansi bela diri loh. Andai aku bisa jadi juara pertama. Ah, jangan mimpi. Si Budi Utama saja dan Budi Adil, dua bersaudara, baru saja dari kompetisi pemuda kota Kencana meraih juara 1 dan 2. Bahkan pelayan Agung Yan dari aliansi bela diri sendiri datang menilai mereka. Sedangkan kita, tidak jadi juru kunci saja sudah bagus. Mana mungkin kamu jadi juru kunci? Bukankah masih ada Budi, si babi gendut itu? Oh iya, si tidak berguna itu juga. Katanya demi memancing, dia menghabiskan puluhan ribu tael menggali sungai. Bukan itu saja, beberapa hari lalu menghabiskan ratusan ribu tael perak untuk menyuap seluruh warga kota memberikan bunga dan menyatakan cinta pada Nona Liu. Tapi sayang, ditolak dengan tegas.
Si gendut sialan itu benar-benar berani datang ya. Gendut, jelek, dan keras kepala. Mau katak makan daging angsa, keluarga Santoso setidaknya adalah keluarga terhormat. Kok bisa punya anak yang tidak tahu malu seperti ini? Laras. Sudahlah. Oh. Pantas si pemalas itu mendaftar ikut turnamen keluarga kali ini. Ternyata untuk mengejar Nona Liu. Dia juga pantas? Nona Liu. Nona Liu, tenang saja. Si pemalas ini masih punya niat jahat. Nanti aku pasti buat dia di depan umum minta maaf padamu. Iya, nanti kalian jangan ada yang rebutan denganku ya. Aku akan pukul si gendut itu sampai ibunya tidak kenal. Nak, kita sampai. Capai belum? Nah, dia itu Budi. Mana mungkin bukankah Budi itu babi gendut? Mana mungkin dia Budi? Ternyata, aku terlahir kembali sebagai keturunan keluarga Santoso. Keluarga Santoso ini di kota Kencana masih punya sedikit pengaruh, tapi di seluruh kerajaan perkasa hanya kelas bawah. Budi dulu bukannya gemuk dan jelek, kenapa jadi berbeda seperti orang lain? Kurus pun bagaimana? Tetap tidak bisa mengubah kenyataan bahwa dia sampah. Benar, hari ini ujian keluarga yang dinilai adalah kemampuan sejati bukan wajah. Nona Liu itu berstatus tinggi, bukan sampah sepertimu yang bisa kau impikan beberapa hari lalu. Berani-beraninya di depan umum mengganggu Nona Liu sekarang. Segera minta maaf pada Nona Liu. Hei katak, kakakku suka dewa bela diri cakra pendekar super seperti itu, bukan sampah sepertimu. Memang lumayan cantik, tapi aku dan Cakra tidak tertarik. Berani kau menghina kakakku. Sampah kau cari mati. Cukup. Kembali. Hari ini pelayan Agung Yan juga ada. Karena anakmu ikut lomba, jangan sampai dia mempermalukan keluarga Santoso. Tak usah kau khawatir, Budi akhir-akhir ini sangat rajin. Ayah pelayan Agung Yan semua sudah hadir, bisa mulai ujian bakat pertama. Hei kakak, apa kau rasa sampah ini sedikit berbeda dari sebelumnya? Lu tua wasitnya. Sudah kuatur pasti bisa membuat Tuan Budi lulus. Baiklah, baik. Pertandingan dimulai. Tanpa jejak kualitas rendah, tidak lulus selanjutnya. Aku. Bekas tinju setengah inci kualitas unggul. Pantaskah sebagai generasi muda pendekar terkuat kedua? Satu pukulan menghasilkan bekas setengah inci. Sampah, nanti kau akan dipermalukan. Kualitas puncak. Ya Tuhan, pukulan ini pasti 1 inci. Bakat ini banyak pendekar senior kalah. Kakak Budi utama ini bakatnya lumayan. Lumayan. Benar juga. Dibandingkan dengan dewa bela diri cakra yang kakak suka, jaraknya masih jauh. Dewa bela diri cakra adalah yang terhebat sepanjang masa. Siapapun yang bandingkan akan malu. Selanjutnya, Budi. Dia benar-benar berani naik. tidak takut malu. Dia bukan hanya meninggalkan jejak tangan, bahkan debu pun sulit. Bagaimana ini?
Tidak masalah, tenang saja. Tuan Su, Kepala Arya sudah memberitahu kami pukul di sana dengan sekuat tenaga, pasti lulus tes. Tidak masalah, kan? Tenang, itu tanah liat yang saya tempel, bahkan jika dia bodoh, dia bisa meninggalkan jejak. Baguslah. Lihat. Kakak, lihat bodoh tetaplah bodoh dan selalu bermimpi. Benar-benar lebih bodoh dari orang bodoh, bahkan ini tidak kena. Setengah jejak tinju bakat rendah. Sudah. Tes bakat selesai. Semua pergi ke tempat berikutnya. Bodoh ini masih tertawa, uang ini susah didapat. Memalukan. Tes bakat 1 bisa menjelaskan apa? Anakku belum menunjukkan kemampuannya. Mulai babak berikutnya. Oh, ini gunung itu kenapa hancur? Babak kedua, formasi patung perunggu. Ini adalah formasi penjaga kuil Shaolin di kota Kencana, formasi patung perunggu. Nah, formasi patung perunggu ini, setiap patung perunggu adalah pendekar-pendekar puncak yang hebat. Di seluruh kota Kencana, belum ada satu orang pun yang bisa melewati formasi ini tanpa cedera sedikit pun. Berjalanlah di sepanjang garis putih ini. Lolos formasi bayangan ganda berarti lulus. Lolos formasi 4 elemen berarti baik. Lolos formasi 6 asosiasi berarti sempurna. Dia ini sampah. Pasti dia bahkan tidak bisa melewati formasi bayangan ganda, kan? Para botak ini, mereka tidak akan melukai Budi, kan? Tenang saja, Pak Santoso. Tidak akan ada masalah. Baik. Syukurlah. Siapa duluan? Sid. Tes dimulai. Dia tidak akan lulus. Lihat saja dirinya sendiri. Masih berani bicara tentang orang lain. Tidak lulus. Berikutnya. Gagal. Anak cabang memang sampah semua. Aku maju. Gerakannya bagus sekali. Pantasan dia menjadi pemuda terbaik di kota Kencana yang paling menonjol. Kemampuan ini hanya kalah dari kakaknya, Budi Utama. Apa itu? Ini langkah bayangan memabukkan, kan? Ilmu ini tidak mudah dipelajari. Bagus. Budi Adil masih punya ruang untuk berkembang. Langkah kakinya tidak stabil. Tekniknya hanya permukaan, tidak akan lulus babak berikutnya. Seolah-olah kau sangat paham. Ini kan Budi Adil. Kau pikir dia seperti pecundang sepertimu? Lanjutkan. Budi Adil lulus. Budi Adil, kemajuanmu pesat sekali. Sudah sangat bagus. Lihat, Budi Utama masuk. Babak sebelumnya, meskipun tes bakatnya adalah yang terbaik, tapi formasi patung perunggu ini tidak mudah. Adiknya hampir berhasil melewati formasi 4 elemen. Tidak tahu sampai sejauh mana dia bisa. Nona Liu, aku tahu kau diganggu oleh beberapa lalat sangat mengganggumu. Hari ini aku akan membuatnya tahu perbedaan antara aku dan dia adalah jurang yang tak akan pernah bisa ia lewati. Mendarat tanpa suara, kekuatan Budi Utama memang sangat kuat. Mulai.
Ternyata sangat mudah melewati formasi bayangan ganda dan formasi 4 elemen. Kakak, keren sekali. Teknik gerakan terbaik keluarga Santoso, bayangan berpindah. Budi Utama ini masih muda, sudah memiliki gerakan seperti itu. Bagus. Anak ini Budi Utama memang bagus. Budi Utama, baik sekali. Memang bagus. Baik sekali. Budi Utama ternyata baik sekali. Bagaimana kita bisa bersaing? Kakak, lihat. Budi Utama dapat baik sekali. Budi itu, dia sampah. Mungkin seumur hidupnya tidak akan pernah mencapai. Dia berani mengejarmu, benar-benar tidak tahu diri. Ya, aku tahu. Kakek Santoso, keluarga Santoso benar-benar memiliki penerus. Yang terakhir, Budi. Tidak masalah kan? Tidak bisa bela diri sama sekali. Mungkin jika ditendang, setengah nyawanya habis. Dia, sepertinya mungkin sebelum mulai, dia sudah selesai. Budi, formasi patung perunggu sangat berbahaya. Kau tidak perlu membuktikan dirimu kepadaku dan mengambil risiko karena emosi. Sebaiknya kau menyerah. Untukmu, konyol. Hei kau. Tidak tahu terima kasih. Cih! Semangat, Budi, kau bisa. Ayah percaya padamu. Semangat. 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 Sudah selesai? Bukannya kau yang bertugas berkomunikasi dengan patung perunggu? Kenapa aku? Bukannya kau yang bertanggung jawab? Babak sebelumnya aku yang bertanggung jawab. Babak ini giliranmu. Sial. Mulai. Apa? Si brengsek ini lagi beruntung banget. Keberuntungan hanya sementara. Dia jalan begitu saja dengan bodohnya. Dia tidak bisa gerakan tubuh sama sekali. Dia akan segera tersingkir. Arya, bagus sekali. Sialan, dua bajingan itu bilang mereka tidak curang. Apa? Ini mustahil. Aku tahu. Ini pasti rencana cadangan dari Kepala Arya. Pantas saja Kepala Arya yang melakukannya. Semangat. Habis, Budi. Luar biasa. Baik. Semangat. Baik. Semangat. Keren. Semangat. Rencana cadangan Kepala Arya ini sungguh dahsyat. Pantas jadi anakku. Arya, kerja bagus. Dua bocah nakal itu curang. Melakukannya begitu jelas. Ini jelas-jelas memberitahu. Semua orang bahwa mereka curang? Dia tidak menggunakan gerakan tubuh sama sekali. Ini tidak mungkin. Sekarang mereka bahkan tidak pura-pura curang lagi. Kakak bilang dia tidak bisa bela diri sama sekali. Ini mustahil. Apa ini curang? Selidiki. Dua level sebelumnya selidiki dengan saksama. Tahap ketiga, tahap kekuatan. Ini adalah meteorit seberat ribuan kati. Peserta boleh menggunakan bagian tubuh manapun untuk memukul ujung jembatan besi ini berdasarkan ketinggian terpental nilai akan dinilai. Aku maju. Kekuatan besar. Tinju berlian. Suluhan 1 kaki. 2 kaki. 1 kaki. Setengah kaki. Aku maju.
10 kaki Budi Adil memukul terbang 10 kaki. Luar biasa. Selanjutnya, Saya. Dua 20 kaki Budi Utama memukul terbang 20 kaki. Kakek Santoso cucumu ini, tes kekuatannya seharusnya juga nomor 1. Kalau begitu, semoga ucapan baik Tuan Pelayan Agung terkabul. Ada sedikit kekuatan tapi tidak banyak. Masih kurang, kau sampah pantas menilai kakak Su. Lihat dirimu sendiri, kau ini apa? Yang terakhir Budi. Tuan Budi ini adalah senjata sakti yang kami siapkan untukmu. Bisa melipat gandakan kekuatan 10 kali lipat, pakailah pasti lulus. Ayo. Dia sampah yang tak berdaya, masih bisa memukul batu ini. Jangan main-main, jangan sampai batunya tidak terpental. Tapi dia sendiri yang terpental. Turun sana, jangan mempermalukan. Benar. Untuk apa? Pak Lu, tidak masalah kan? Tenang. Alat itu saya beli dengan harga mahal dari orang sekte Luban. Tidak masalah. Oh. Ini berapa kaki sih? Ini sialan sudah tidak terlihat. Kepala Arya, apakah ini tidak berlebihan? Apakah ini benar-benar sampah itu, si pemalas budi? Kekuatan ini? Lebih tinggi dari kakak Sulungsu. Mungkinkah selama ini aku salah menilainya? Mustahil, sama sekali mustahil. Dia curang. Kakek, saya usulkan, periksa sampai tuntas. Kurang ajar, tangkap dia. Celaka. Bukankah ini alat penguat kekuatan dari aliran Luban? Pelayan Agung Yan bijaksana. Ini yang bisa membuat seseorang tiba-tiba meledakkan kekuatan puluhan kali lipat alat penguat kekuatan. Kau pakai ini untuk curang, kan? Sekarang barang bukti dan saksi sudah ada. Apalagi yang bisa kau katakan? Aku tidak curang. Anak durhaka, berani membantah lagi. Keluarga Santoso, bagaimana bisa memiliki anak seperti kamu? Pemalas tak tahu malu, wajah keluarga Santoso. Kau buang semua. Selesai sudah. Kukira dia memang punya kemampuan. Orang-orang patahkan tangan dan kakinya, lalu usir dari keluarga Santoso. Kepala Arya, kau harus membantuku. Tunggu. Kepala keluarga, semua salahku. Akulah yang menyuap orang, membantu budi curang. Aku hanya ingin mewujudkan keinginannya. Aku bersedia menanggung semua akibatnya. Atasannya bengkok, bawahannya pun ikut. Kalian berdua bersalah jika hari ini tidak dihukum berat. Di manakah harga diri keluarga Santoso? Kepala keluarga, aku rela menggantikan anakku dihukum. Aku hanya punya satu anak laki-laki. Aku mohon, ampuni Budi. Aku mohon. Ku mohon ampuni Budi. Aku mohon. Aku tidak curang. Kenapa harus begini? Budi, kamu memang tidak curang. Yang curang adalah ayah. Ayah yang mencelakakanmu. Kalian berdua bersekongkol curang. Seharusnya kalian akan dihukum berat. Pelayan Agung Yan ada di sini. Demi dua orang sampah ini, menghancurkan reputasi keluarga Santoso, itu tidak sepadan. Mengingat kasih sayang kalian berdua, aku bisa mengampuni Budi dari hukuman mati. Tapi kamu harus menggantikannya, menerima hukuman potong tangan dan kaki. Dan diusir dari klan. Terima kasih kepala keluarga. Terima kasih kepala keluarga. Terima kasih kepala keluarga. Terima kasih kepala keluarga. Budi, ibumu pergi terlalu cepat. Aku janji padanya akan merawatmu dengan baik. Ayah tidak punya kemampuan, bakat bela diri tidak bagus.
Ayah hanya bisa bekerja keras mencari uang untukmu. Ayah ingin menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Mulai sekarang ayah tidak bisa merawatmu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Kendalikan sifatmu. Jangan manja. Kedepannya baik makan, berpakaian, mandi, semuanya harus sendiri. Aku selalu melindungi orang lain. Ini pertama kalinya ada yang membelaku. Kakek tua ini sangat sentimental. Nah, ayah hanya bisa menemanimu sampai di sini. Jalan ke depan harus kamu tempuh sendiri. Tunggu dulu. Orang tua, apa kalau aku menang melawan orang terkuat ini bisa membuktikan aku tidak curang? Dan urusannya bisa dihapus? Dengan sampah seperti kamu, bahkan aku pun kalah mau menantang keluarga Santoso orang terkuat. Kamu terlalu tua, tidak tahan pukulan. Kamu penuh bau alkohol dan wanita tidak layak aku bertarung. Budi, jangan kurang ajar. Kamu adalah generasi muda keluarga Santoso yang paling kuat bertarung baik. Kamulah. Apa? Aku tidak salah dengar. Apa yang dia katakan tadi? Mengalahkan Budi Utama? Caranya mencari mati sungguh unik. Mengalahkanku? Kamu gila. Sampah sepertimu, apalagi kakakku aku saja dengan satu jari kelingking bisa menghancurkanmu. Budi, jangan gegabah. Kamu tidak mungkin bisa melawan Budi Utama. Ayah paling hanya patah tangan dan kaki. Tidak akan mati. Aku tanya sekali lagi, apa kalau mengalahkannya tidak akan menuntut soal kecurangan? Bodoh dan sombong. Budi Utama, kau beri dia pelajaran. Baik. Ini kau cari sendiri, Budi Adil. Budi kamu bukan tandingannya. Tenang, tidak akan kalah. Kamu membuatku khawatir. Bagus. Dengan kemampuan begini berani menantang Budi Utama? Orang ingin mati kita tidak bisa menghalangi. Ya, benar. Budi Utama karena sampah ini ingin mati. Apa yang bisa kita lakukan? Penuhi saja. Bencana dari langit masih bisa dimaafkan. Tapi bencana sendiri tidak bisa dihindari. Sampah ini tidak tahu diri berani mengejarmu. Kakak, bunuh dia biar dia tahu diri. Katak ingin makan daging angsa. Karena dia curang memalukan keluarga Santoso. Bunuh dia, bunuh dia. Anakku, kita berhenti. Kepala keluarga, aku rela dihukum. Aku rela dihukum. Kumohon. Sekarang jika kau berlutut di hadapanku, aku masih bisa mengampuni nyawa anjingmu dan membiarkanmu turun. Kamu banyak bicara. Ini kau cari mati sendiri. Sudah lama tidak menggerakkan tulang. Cocok untuk membiasakan tubuh ini. Kamu seperti tikus, kalau berani jangan sembunyi. Sampah tetaplah sampah, hanya bisa bersembunyi. Baik, aku tidak bersembunyi lagi. Ayo. Cari mati. Perebutan kuota aliansi bela diri mana bisa ketinggalan klan Aryaku. Kamu tidak apa-apa?
kau yang melakukannya. Arya Langit dari klan Arya, Kota Kencana menghadap pelayan Agung Yan dari Aliansi Bela Diri. Klan Arya. Nak, orang ini licik dan kejam, sombong dan seenaknya. Di bawah kepemimpinannya, klan Arya hanya dalam 3 tahun menjadi yang terbesar kedua setelah keluarga Santoso, kekuatan terbesar kedua, dan musuh bebuyutan keluarga kita, keluarga Santoso. Kita tidak ada urusan di sini lagi, ayo pergi. Terburu-buru pergi? Pertandinganmu denganku belum selesai. Sebaiknya kalian selesaikan dulu urusan yang ada di depan mata. Arya Langit, hari ini adalah hari ujian keluarga Santoso. Apa yang kau lakukan di sini? Aliansi Bela Diri telah adalah satu dari 4 kekuatan besar di dunia. Orang yang bisa mendapatkan kuota Aliansi Bela Diri adalah keluarga terkuat dari setiap kota. Oh, keluarga Santosomu punya orang tak berguna seperti Budi berani mengaku sebagai keluarga terkuat di Kota Kencana. Ya? Di mana si gendut Budi itu? Tidak ada, kamu ini benda yang memalukan membuat malu keluarga Santoso. Kamu Budi? Kapan kau kurus? Meski kurus pasti tetap tak berguna. Kakek Santoso klan Arya lah yang terkuat di Kota Kencana. Hari ini saya sengaja membawa anak angkat saya datang untuk meminta petunjuk. Berani memberi petunjuk? Meminta petunjuk? Ini sepertinya mau cari masalah. Berarti datang untuk menantang. Betul, kebetulan hari ini pelayan Agung Yan ada di sini. Klan Arya akan bersaing denganmu. Jika kalian tidak berani, mulai sekarang, kalian anggota keluarga Santoso, jika melihat anggota klan Arya, tidak hanya harus berlutut dan memanggil kakek, tetapi juga harus mengakui bahwa klan Arya adalah yang nomor 1 di Kota Kencana. Tentu saja, jatah di Aliansi Bela Diri ini juga harus jatuh ke tangan klan Arya. Berani? Ayah, hari ini pelayan Agung Yan ada di sini. Jika keluarga Santoso mundur, jika kabar tersebar pasti akan menjadi bahan tertawaan. Namun, dari kekuatan satu pukulan tadi, kekuatan Arya Langit tampaknya tidak bisa diremehkan. Arya Langit, hari ini pelayan Agung Yan ada di sini. Kamu berani datang mengintimidasi? Kamu pikir keluarga Santoso tidak punya siapa-siapa? Ayo kita bertanding. Baik. Hari ini ku akan tunjukkan pada semua orang siapa yang terkuat di Kota Kencana. Siapa yang maju pertama? Kakek, aku maju. Pergilah, biarkan mereka tahu siapa yang terkuat di Kota Kencana. Ini adalah teknik gerakan tingkat tertinggi dari Dacheng. Langkah sejauh langit. Orang bertopeng ini siapa sebenarnya dia? Gerakan ini. Biarkan saja keluarga Santoso orang terkuat kalian datang. Kamu sampah seperti ini lawan aku. Itu cari mati. Semoga nanti kamu tergeletak di tanah masih bisa sombong seperti ini. Perbedaannya terlalu besar, orang bertopeng itu turun tangan dalam 2 serangan Budi Adil pasti kalah. Diam, Budi Adil berjuang untukku dan seluruh keluarga Santoso. Kamu ini masih bicara sinis? Apa kau pantas menyandang nama Santoso? Budi, jangan bicara pesimis begitu. Musuh di depan mata kita harus bersatu melawan mereka, lagi pula kita semua Santoso. Aku tidak akan main lagi denganmu. Selesaikan kau dalam 3 serangan. Serangan pertama.
Sepertinya aku terlalu tinggi menilaimu. Budi adil. Hanya ini, katanya orang kedua di keluarga Santoso. Sampah asal, sekarang kamu berlutut dan bersujud padaku. Katakan, keluarga Santoso hanya namanya saja, semuanya sampah. Maka aku akan biarkan nyawa anjingmu. Mimpi. Katakan atau tidak. Budi adil. Berhenti. Minggir. Di atas panggung pertarungan, hidup mati sudah takdir, itu aturannya. Aku. Budi adil, menyerahlah. Hanya dengan sampah sepertimu, kau tidak pantas membuatku menyerah. Tidak tahu diri. Itu dia. Pembantai berdarah. Biksu jahat Wisnu. Ternyata dia. Siapa orang ini? Bodoh, dia tidak tahu. Biksu jahat Wisnu, bakatnya masuk 10 besar sepanjang sejarah. Ketua Aliansi Bela Diri baru peringkat 5. Dulu kalau tidak karena kejam dan berdarah, tidak diterima dunia persilatan, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak kalah dari Ketua Aliansi Bela Diri. Tidak disangka dia jadi anak angkat Arya Langit. Oh. Kakek Santoso, anak angkatku ini lumayan kan kemampuannya. Sampah-sampah dari keluarga Santoso ini, kalau digabung, semuanya bukan tandingannya. Saya sarankan sebaiknya cepat menyerah. Bjema Budi adil. Kenapa? Mau bertarung? Ayo. Asal kalian tidak takut mati, naiklah ke gelanggang. Kamu terima. Kamu Budi Utama kan? Katanya Jen nomor 1 Kota Kencana. Gini doang. Menurutku jangan sebut Jen nomor 1 Kota Kencana, sebut saja kura-kura nomor 1 Kota Kencana. Menurutku kamu kalah sama Sampah Budi. Utama, jangan dengar dia. Dia sedang memprovokasimu. Dengar kamu suka Dewi Asoka ya? Dia wanita tercantik di Kota Kencana. Pengecut sepertimu, pantas? Keluarga Santoso tidak punya pengecut. Budi Utama, semangat, pasti menang ya. Mereka memperlakukanmu seperti itu. Kenapa masih khawatirkan mereka? Nah. Sarang rubuh, telur pun hancur. Kalau keluarga Santoso hancur, masih bisa hidup sendiri? Ternyata benar tidak takut. Semoga kamu tidak mengecewakan. Ini Jen nomor 1 Kota Kencana. Banyak bualan rupanya. Utama bisa. Telur melawan batu, Budi Utama kalah. Kau bisa bicara? Gue udah lama bete sama lo. Budi Utama naik ring demi keluarga Santoso. Sampah sepertimu tidak berani naik, masih ngomong sembarangan. Percaya enggak, satu tamparan gue bikin lo mati, Sampah. Tenang, Budi jangan ngawur. Kalau Budi Utama kalah, keluarga kita tak ada yang bisa melawannya. Bagus, Utama berhasil. Budi Utama kalah. Kak Utama. Budi,
Anak emas kota Kencana hanya ini, menurutku dia sampah nomor 1 di kota Kencana barulah pas. Dan kalian jagoan keluarga Santoso, semuanya tidak berguna, kalian masih punya muka mengaku sebagai keluarga terbesar di kota Kencana. Menurutku itu camp sampah kota Kencana barulah cocok. Kakek Santoso menyerahlah. Kalau kau tidak menyerah, sampah-sampah keluarga Santoso ini akan dibunuh oleh anak angkatku, dipukul sampai mati. Aduh. Repot sekarang bahkan Budi Utama pun kalah. Lalu siapa lagi yang bisa mengalahkan biksu jahat itu? Keluarga Santoso kami sepertinya pasti kalah. Belum tentu. Nah, Budi. Budiku. Budi. Ayah kakek meskipun mati, aku tidak akan menyerah. Kalau berani bunuh saja aku. Aku tidak menargetkan siapapun, tapi menyampaikan fakta. Di mataku, kalian semua adalah sekelompok sampah yang cuma makan dan menunggu mati. Kalau tidak terima, naik dan lawan. Sekelompok pengecut. Kura-kura penakut, ayo naiklah. Pergi mati kalian semua. Hari ini, aku akan membuat keluarga Santoso. Aku tidak tahan lagi. Lenyap dari kota Kencana. Iya. Budi ini terlalu berbahaya, bukan urusan kita berdua. Ayo ikut ayah pulang. Bahaya. Mau berkelahi, aku bisa melayanimu. Arya Langit. Sudah kukatakan kau menyerah. Tapi kau sendiri keras kepala menyebabkan mereka celaka. Budi Utama. Budi. Kau sampah ternyata bisa menahan serangannya, aku ingin lihat. Seberapa hebat. Hati-hati. Budi lari. Pertama kali lihat sampah yang sengaja cari mati, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Budi. Kau pantas mati? Kamu sial. Budi sedang apa? Menggoda Wisnu? Dia gila ya? Si bodoh ini. Bahkan aku pun kalah olehnya. Dia mencari mati. Orang yang dianggap sampah di keluarga Santoso, berani-beraninya meneriaki anak angkatku. Hidupnya sudah bosan ya. Kalian bilang, apakah mungkin Budi 3 babak sebelumnya tidak curang? Ayah itu Budi loh. Semua orang di dunia tahu. Dia itu pemalas dan bodoh. Kalau dia punya kemampuan babi betina pun bisa memanjat tembok dan pohon. Bahkan Budi Utama tidak berani berbicara seperti ini denganku. Kamu cari mati.
Ini bukankah dia orang bodoh? Apa aku mimpi? Mana mungkin. Apakah Budi sekuat ini? Ini pasti Budi palsu kan? Dia. Bagaimana dia tiba-tiba begitu hebat? Biksu jahat Wisnu dikalahkan Budi dalam satu serangan. Kakak, apakah orang bodoh ini? Budi dia benar-benar tidak curang. Dia hanya menyembunyikan kemampuannya. Kita semua tertipu olehnya. Tidak mungkin. Dia pasti tidak mungkin sekuat ini. Aku tidak percaya. Wisnu kenapa melongo di situ? Gunakan kekuatan penuh. Ini adalah teknik tingkat atas. Ilmu kebal berlian. Ini ilmu tingkat puncak. Ilmu kebal baja. Anak angkatku adalah ilmu kebal baja yang sempurna. Tidak mempan senjata tajam. Seluruh kota Kencana tak ada yang bisa menembus pertahanannya. Ilmu kebal baja yang sempurna. Wah, ini merepotkan. Budi pasti bukan tandingannya. Sayang sekali, hanya kurang sedikit lagi. Kalau Wisnu tidak punya rencana cadangan, mungkin Budi benar-benar bisa menang. Belum tentu. Apa yang tadi memukul terbang Budi Utama bukannya Arya Langit melainkan dia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Budi masih kecil. Bahkan jika dia berlatih sejak dalam kandungan, juga tidak mungkin bisa melakukannya. Betul, meskipun Budi punya sedikit kemampuan, tapi mana mungkin punya energi internal sekuat itu. Kak, iya kan? Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Tidak mungkin. Cuma gaya doang. Kau pikir aku takut? Matilah kau. Kekuatan dari serangan telapak tangan ini jika tadi Budi Utama melanjutkan dengannya, bukankah akibatnya akan Sesegera Muda memiliki kekuatan seperti ini. Dari dulu hingga sekarang hanya Dewa Bela Diri Cakra yang bisa sedikit mengunggulinya. Budi ternyata sehebat ini, Kak. Serangan ini bisakah aku menahannya? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. menang kita menang? Tuan Muda menang, Tuan Muda. Menang! Tidak disangka yang pada akhirnya mengalahkan Wisnu adalah Budi yang dianggap sampah. Diam, kamu yang sampah. Budi telah mengalahkan Biksu jahat Wisnu yang peringkat 10 dalam papan bakat. Sekarang dia adalah keluarga Santoso kita orang dengan bakat tertinggi. Apa klan Arya, apa Biksu jahat Wisnu? Bukankah mereka semua kalahan dari keluarga Santoso kita? Arya Langit, kamu kalah. Mulai sekarang, klan Arya kalian setiap bertemu anggota keluarga Santoso harus berlutut panggil kakek. Benar, panggil kakek. Ayolah, panggil. Panggil kakek. Hari ini aku Arya Langit mengaku kalah, tapi kalian semua tunggu saja, masalah ini belum selesai. Selamat, kakek Santoso. Keluarga Santoso memiliki murid berbakat seperti Budi. Kedepannya pasti akan bangkit seperti naga terpendam meluncur ke langit. Kakek aku telah mempermalukan keluarga Santoso. Tidak apa-apa, Budi Utama. Kamu sudah berusaha maksimal. Hanya saja Biksu jahat Wisnu itu memang hebat. Kalau bukan karena Budi. Kak, Biksu jahat Wisnu ini adalah peringkat 10 dalam bakat. Budi ini lebih muda dan lebih kuat darinya. Menurutku tidak kalah dengan Dewa Bela Diri yang muda, Kak. Jika kamu tidak suka, aku rasa aku cukup cocok dengannya. Apakah aku benar-benar salah? Budi. Ada apa? Masih mau bertarung? Tidak jadi. Budi, hari ini berkat kamu. Jika bukan karena kamu, keluarga Santoso bisa kehilangan muka. Benar, Budi. Berkat kamu, keluarga Santoso bisa menjaga nama baik. Tidak kira, Budi. Ternyata kemampuanmu begitu kuat. Aku tidak berniat membantu keluarga Santoso.
Budi, salah paham, semua salah paham. Jika kau tidak menyembunyikan kemampuanmu, tidak akan terjadi kesalahan besar seperti itu. Aku bilang aku tidak curang. Kau percaya? Itu karena reputasimu sebelumnya terlalu... Ada lagi, aku akan membawanya berobat. Kakak Budi, kau punya bakat seperti ini. Kenapa tidak bilang dari awal? Jika dulu kau seperti sekarang, tampan dan berbakat tinggi, mungkin kakakku sudah menerimamu. Benar. Menurutku Budi dan Dewi Asoka dari keluarga kami cocok juga. Betul, Budi memiliki bakat dan kemampuan seperti ini, dan dengan Nona Liu, wanita tercantik di kota Kencana, pasangan yang sempurna. Aku sudah bilang, kamu memang lumayan cantik. Tapi aku belum tertarik. Tapi aku masih meremehkannya. Budi, kau... Sudah, Dewi. Budi muda ini adalah surat undangan aliansi bela diri. Dengan surat ini, kau bisa langsung bergabung dengan aliansi bela diri. Menjadi murid inti aliansi bela diri pasti untuk Budi muda tidak ada yang keberatan, kan? Kami keluarga Santoso semua menerima dengan lapang dada. Ayah, bukankah kita sudah sepakat? Kursi di aliansi bela diri ini diberikan kepada Budi Utama, bahkan diberikan kepada Budi Adil pun baik. Diam, tidak lihatkah? Ini permintaan pelayan agung yang bisa menerima murid jenius seperti Budi, pelayan agung yang juga ingin naik tingkat. Sekarang kekuatanku, meski sudah pulih sedikit, tapi masih terlalu lambat. Pergi ke aliansi bela diri juga baik. Cari Chandra untuk ambil pil tingkat 9, bisa pulih lebih cepat. Sekarang Budi telah bergabung dengan aliansi bela diri, dengan bakatnya, masa depannya pasti tak terbatas, pasti menjadi harapan keluarga Santoso untuk bangkit. Kau masih bengong apa? Budi tadi itu salah kami salah menuduh kalian berdua, ayah dan anak, jangan ambil hati. Lihat Pak Santoso terluka parah begini, sebaiknya tinggal di rumah utama kami. Aku segera atur tabib sakti untuk mengobatinya. Masih bengong apa? Cepat minta maaf pada saudara Budi. Maaf, tapi suatu hari nanti aku pasti bisa mengalahkanmu. Aduh, Budi. Budi. Pak Santoso. Kamu. Bukankah kamu sudah kabur? Ah, jangan begitu Pak Santoso. Tuan Budi tidak curang. Untuk apa saya kabur? Sebaliknya, selamat untuk Pak Santoso. Selamat ya Pak Santoso. Budi, bagaimana keadaan anakku? Di mana dia? Tuan Budi ada di... Anakku. Kamu jangan kenapa-napa. Anakku. Pak Santoso. Pak Santoso, anakku. Santoso, apa yang kamu lakukan? Kakak Santoso ini membuat kami sungkan, jangan-jangan. Jadi kalian ini... Apa Budi diam? Anakku dia datang. Aku tidak apa-apa. Tenang saja. Baik. Jadi mereka ini... ya, di mana biksu jahat itu? Santoso, kamu benar-benar punya anak yang hebat. Budi, dia tidak hanya mengalahkan biksu jahat Wisnu, tetapi juga mendapat perhatian dari pelayan agung Yan, dan juga mendapatkan tempat untuk bergabung dengan aliansi bela diri. Prestasinya di masa depan benar-benar tak terbatas. Aku tahu Budi bisa melakukannya. Tidak heran dia anakku. Jadi mereka berdua mengikutimu ini? Kakak Santoso. Budi Utama dan Budi Adil bertindak sebagai pengawal Budi, menemaninya ke aliansi bela diri. Apa? Mereka berdua jadi pengawal anakku? Pengawal itu sama seperti pembantuku. Mereka pergi untuk melayani anakku. Kakek Santoso, sampai jumpa.
Baik. Pelayan Agung Yan, pelan-pelan ya. Baik, sampai jumpa. Pelan-pelan ya. Budi, Aliansi Bela Diri masih punya 2 lowongan pelayan. Kau sudah punya pikiran? Mau ajak siapa? Sudahlah. Bawa atau tidak masalah. Kakak Budi, jangan dong, pilih aku paling bisa melayani. Pilih aku, adik Budi, pilih aku. Adik Budi, pilih aku. Itu saja mereka berdua. Jangan mimpi, Budi Utama meskipun mati, lompat dari gunung juga tidak akan jadi pelayanmu. Budi Utama, Budi Adil, kakekmu itu demi kebaikan kalian. Aliansi Bela Diri adalah tempat belajar bela diri yang diidamkan banyak orang. Kau tidak ingin jarak dengan Budi semakin besar kan? Pelayan ya pelayan, tahan sajalah. Ini benar-benar anakku? Kok setelah tidur dia jadi sekuat ini? Kamu tenang saja di keluarga Santoso untuk pemulihan. Aku ada urusan di Aliansi Bela Diri. Baik. Sudah, berdiri saja, ayo. Nak! Nak, di Aliansi Bela Diri hati-hati. Ayah tak mampu, tapi akan berusaha sekuat tenaga melindungimu. Mulai sekarang biar aku yang lindungi kau. Ayo pergi. Nak, hati-hati di jalan. Kali ini seluruh kerajaan perkasa hanya ada 10 kuota untuk masuk Aliansi Bela Diri. Dulu dari masing-masing kota seperti kita, para jenius terkuat, tapi kali ini saya dengar ternyata ada seorang pecundang terkenal juga mendapatkan kuota ini. Maksudmu yang dari kota Kencana itu, kuota ini harusnya diberikan pada jenius terkuat kota Kencana yaitu Budi Utama. Tak disangka diberikan pada pemalas pecundang dan juga gendut banget. Jangan sampai pecundang seperti ini bergabung dengan Aliansi Bela Diri. Ini benar-benar aib bagi Aliansi Bela Diri, dan secara tidak langsung menurunkan derajat kita, para jenius sejati. Benar, kita adalah juara bela diri 4 kota. Kita beri pelajaran. Pantas saja murid utama Dewa Bela Diri Cakra yang mendirikan perguruan ini. Benar-benar megah. Kudengar di perpustakaan juga ada kitab ilmu yang dilatih oleh Dewa Bela Diri. Kakak, sekarang kita sudah masuk Aliansi Bela Diri. Dengan bakat kita berdua ditambah ilmu puncak Dewa Bela Diri, pasti bisa masuk peringkat jenius teratas dan terkenal di seluruh dunia. Apa yang kau tunggu? Ayo. Dorong-dorong, kau cuma tahu mendorong. Kau lihat berapa banyak barang yang kami bawa. Tidak mau membantu membawa sedikit. Kau bisa memilih untuk tidak membawanya. Budi, jangan sombong, cepat atau lambat aku pasti akan mengalahkanmu. Ayo, pergi. Budi, bukankah dia yang pakai koneksi, pecundang pemalas itu? Bukankah kau yang jenius terkuat kota Kencana, Budi Utama? Apa yang kau lakukan jadi pelayan? Kau Budi Adil yang nomor 2 di kota Kencana. Kau yang nomor 2. Jadi kau Budi, tidak seharusnya Budi ini bukankah seharusnya jelek, gendut, dan pecundang? Aku Budi, ada apa? Ada, tentu ada meskipun tidak tahu kenapa kau penampilanmu berbeda dari rumor, tapi Aliansi Bela Diri ini bukan tempat untuk sembarang orang. Jika tidak ingin terluka sekarang pergi, kami masih bisa mengampuni nyawamu yang hina. Seperti dirimu sampah yang masuk lewat jalur belakang, nggak pantas masuk Aliansi Bela Diri. Kalau kamu pinter balik ke asalmu, kalau tidak, Hei, semuanya menurutku ini pasti ada kesalahpahaman Budi, dia punya kemampuan. Diam Budi Utama. Setidaknya kamu adalah salah satu dari 4 pendekar jenius yang setara dengan kami. Sekarang malahan jadi pelayan pembawa koper untuk sampah seperti ini. Pengecut tidak bertulang seperti ini, pantas disebut pendekar. Urusan keluarga Santoso bukan urusan kalian, dan tidak tahu latar belakangnya jangan asal bicara. Nama sudah terkenal Budi ini adalah sampah yang dimanja ayahnya. Ayahnya sampah, dia juga sampah. Ini semua sudah diketahui umum fakta. Bilang semua benar kan? Iya.
Hei, kalian bilang Budi jelas hanya anggota cabang keluarga Santoso. Fuyan Leperdo anggota inti. Tidak hanya dengan rela memberikan tempat padanya, tapi juga selalu membelanya. Jelas. Pasti keluarga Santoso ini melakukan sesuatu hal yang memalukan ketahuan demi aib keluarga tidak tersebar. Mereka terpaksa memberikan tempat ini dikasih dan selalu membela. Masuk akal. Sungguh mempermalukan keluarga Ningrat. Kau ngomong apa sih? Keluargamu yang melakukan hal memalukan, dan dengan kemampuan Budi, dia bisa mengalahkan kalian satu persatu. Semuanya. Ini benar-benar salah paham. Cukup jangan banyak bicara. Hari ini kami 4 pendekar bilang terus terang. Ingin masuk aliansi bela diri boleh. Biarkan dia bertarung dengan kami. Buktikan kemampuannya. Kalau tidak, jangan harap. Benar. Dan juga saudara Santoso ini, menurutku juga hanya nama doang. Sial, bukankah cuma bertarung? Jangan banyak omong, berani menghina keluarga Santoso cari mati. Berulang kali menantang keluarga Santoso. Keluarga Santoso bertindak tidak perlu dikomentari orang lain pergi. Kalau kalian tidak puas, Ayo maju bersama, lihatlah aku jenius kota kencana. apakah benar hanya nama doang? Pantaslah kakakku cari mati. Berhenti. Berani sekali kau, berani membuat keributan di aliansi bela diri? Salam penjaga Agung Jaya, salam penjaga Agung Jaya, kurang ajar. Di dalam aliansi bela diri dilarang bertengkar sendiri. Apa kalian tidak tahu? Paman, penjaga Agung Jaya, kami berempat hanya tidak ingin ada orang yang mencoreng nama baik aliansi bela diri. Kalau sampah seperti ini masuk ke aliansi bela diri, aliansi bela diri kita pasti akan menuai kritik. Kami tadinya ingin mencegah di pintu, tidak menyangka mereka malah menyerang duluan. Benar. Kami tadinya ingin berbicara baik-baik. Tak menyangka ketiga bocah ini langsung menyerang tanpa bicara. Kami terpaksa membela diri. Omong kosong, kau sendiri yang keterlaluan. Kau sendiri yang keterlaluan. Siapa suruh kau bicara? Penjaga Agung Jaya, Budi Adil mudah marah, saya mewakilinya minta maaf. Tapi masalah ini benar-benar bukan salah kami mohon keadilan. Keadilan? Aliansi bela diri kita adalah tempat suci bela diri. Memang bukan tempat untuk sampah sembarangan. Serahkan surat izin. Masuk aliansi bela diri kalian, pergi. Kakak. Dia jelas-jelas memaksa. Penjaga Agung Jaya. Surat izin masuk aliansi bela diri ini diberikan oleh pelayan Agung Yan kepada Budi menurut aturan. Yan ternyata memberikan surat izin aliansi bela diri kepada seorang terkenal sampah. Membuat aliansi bela diri kita malu. Setelah ketua keluar dari pertapaan, pasti akan menegurnya. Tapi apa? Ingin masuk aliansi bela diri, haruslah yang terbaik dari tiap provinsi, generasi jenius. Ini adalah aturan dari Dewa Bela Diri Cakra yang sudah ditetapkan. Ada aturan seperti itu? Aku tidak tahu. Kau seorang sampah dari desa terpencil. Apa hanya dengan mengalahkanmu aku bisa masuk? Budi, kamu merasa punya kemampuan sedikit jadi sombong. Ini adalah aliansi bela diri penjaga Agung Jaya. Budi. Penjaga Agung Jaya, bukan seperti biksu jahat Wisnu anak muda itu. Kekuatannya di aliansi bela diri bisa masuk 5 besar. Jangan ngomong sembarangan. Kalau kamu membuatnya marah, keluarga Santoso pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang segera kepada penjaga Agung Jaya minta maaf. Pergilah. Tidak perlu minta maaf. Ayo, saya buru-buru. Berani sekali kamu, berani menantang penjaga aliansi bela diri? Penjaga Agung Jaya? Seperti ini, sampah yang tidak tahu diri harus dihancurkan lengan dan kakinya, dibuang dari pintu gunung. Benar, hancurkan dia. Baik, baik sekali. Saya sudah banyak melihat sampah, tapi yang sombong sepertimu berani di depanku? Sampah yang sombong. Baru pertama kali saya lihat. Kamu sendiri yang mencari mati. Ramai sekali. Penjaga Agung Jaya, beberapa hari tidak bertemu. Apa kabar? Pelayan Agung Yan. Berani sekali kamu, berani membawa sampah ke aliansi bela diriku, mempermalukan aliansi bela diri.
Penjaga Agung Jaya, saya sudah melaporkan hal ini kepada Wakil Ketua. Kekuatan Budi sebenarnya bagaimana nanti Wakil Ketua akan menguji sendiri. Baik. Kalau begitu, saya tidak akan bertanya lebih lanjut. Tapi nanti, jika dia benar seperti rumor... Pelayan Agung Yan. Kedua putrimu bisa dipandang oleh Tuan Muda Arya adalah kehormatan mereka. Saya sarankan kamu nasihati mereka baik-baik. Lebih baik. Kamu. Hal kecil begini saja kau nggak bisa sampah. Tuan muda semua gara-gara wanita itu yang merusak. Diam. Nona Laras itu. Berani-beraninya bilang, aku nggak sebanding dengan sampah itu dia. Sampah. Berhak apa dibandingkan denganku? Berhak apa dia? Tuan muda benar, Tuan muda benar. Tuan Muda, aku punya ide. Oh, katakan. Budi itu sudah jadi murid internal. Kita memang nggak bisa bertindak. Tapi saudara Budi Utama, hanya seorang pelayan. Tentu bisa kau atur, Tuan Muda. Nanti tinggal menggunakan kakak beradik Budi untuk mengintimidasi. Budi itu pasti akan bertindak. Dengan keadaan sampahnya. Nanti Tuan Muda tentu akan di depan wajah saudari Laras mempermalukan dengan keras. Bagus. Bagus. Bukankah ini panggilan tingkat tinggi? Apa yang terjadi? Ayah, ada apa? Apa yang terjadi besar? Lihat. Itu. Bukankah itu ketua aliansi Gunung Qingyun tempat bertapa? Pagi ini masih baik-baik saja. Sekarang kenapa? Ayah. Situasi apa? Apakah ketua aliansi sudah keluar dari pertapaan? Itu dibuat oleh seseorang lubang akibat pukulan tinju. Ayah. Bercanda kan? Ini bisa dilakukan manusia? 3 master besar kerajaan perkasa dan ketua aliansi dengan kekuatan penuh bisa mencapai ini. Tapi kekuatan orang ini pasti di atas mereka semua. Ini di atas ini bukankah itu dewa bela diri cakra leluhur? Apakah leluhur datang? Tidak tahu. Leluhur sudah bertahun-tahun bertapa. Katanya hendak menghancurkan kekosongan menembus tingkat tertinggi bela diri. Bahkan ketua aliansi bertahun-tahun tidak pernah melihat. Kalau leluhur masih baik. Takutnya bukan leluhur. Baiklah kau di sini mengawasi murid baru, aku dengan para tetua dan lainnya pergi memeriksa. Tenang saja, Ayah. Ayo. Kalian lagi? Apa yang kalian mau? Hei, sampah masih latihan di sini? Sampah tetaplah sampah, latihan seumur hidup tetap sampah. Tuan Muda Arya memerintahkan mengumpulkan semua murid ke lapangan latihan. Tuan Muda akan menguji sendiri, agar tidak ada sampah yang mengaku-ngaku. Kalau aku tidak pergi, saya sarankan kau pergi saja. Lagi pula kau berdua antek-anteknya hari-harimu tidak akan mudah. Kau harus berterima kasih aturan aliansi bela diri melindungimu. Jika tidak, sampah sepertimu sudah lama aku pukul kau sampai ibumu tidak mengenalmu. Budi, mengingat kau demi nama keluarga Su yang sama aku minta tolong padamu. Di aliansi bela diri tolong jaga Budi Utama dan Budi Adil, 2 anak ini. Sebelumnya kami yang salah, jangan sampai kau bermasalah dengan mereka. aku tidak akan ambil pusing dengan anak-anak itu. Ya, 2 anakku. Mereka agak gegabah bagaimanapun, jika tidak patuh kau pukul saja sembarangan pukul. Asal jangan sampai mati. Ayo. Kuharap kalian jangan keterlaluan jika tidak.
Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, termasuk kepala aliansi kalian. Kau. Jangan marah. Biarkan saja bocah ini asalkan dia bisa bicara sombong sebentar. Nanti dia akan berlutut minta ampun dan menangis. Ada apa ini? Baru hari pertama sudah buat masalah. Bukankah itu si jenius dari kota Kencana? Budi Utama dari keluarga Santoso dan adiknya Budi Adil. Katanya dulu keluarga Santoso punya urusan memalukan. Mereka dari aliansi bela diri, tempat yang sangat berharga diberikan kepada anggota cabang seorang pemalas yang tak berguna. Keluarga Santoso ini benar-benar sudah jatuh. Sungguh mempermalukan kita para keluarga bangsawan memalukan. Pantasan. Kak, bukankah itu Budi Utama dan Budi Adil? Kenapa mereka... Tuan Muda Arya, apa yang sebenarnya kau lakukan? Cahaya, angkat kepala Budi Utama untukku. Ku dengar kau selalu menyukai Dewi Asoka, kan? Tuan Muda Arya, Nona Dewi pasti tidak akan menikahi brengsek sepertimu. Aku tahu, kau ingin menggunakan kami mengancam Budi. Sayang sekali, perhitunganmu salah. Budi tidak akan datang. Benar. Dia pasti lebih membenci kami daripada menolong kami. Kecuali matahari terbit dari barat. Tuan Muda Arya pendendam, egois dan picik, dan gengsi tinggi. Dulu, seorang kakek penyapu tidak sengaja meludah di sepatunya. Orang itu masih di penjara. Mau bagaimana lagi? Dia punya ayah yang berkuasa. Cahaya, tampar dia. Arya Budi datang. Kurang ajar. Kenapa tidak hormat pada Tuan Muda? Dia belum pantas. Oh, kalau ayahku? Dia memang cukup pantas menghormatiku. Kak, kakak Budi masih suka nyindir orang ya? Kurang ajar. Baiklah, baiklah. Orang yang berani bicara seperti ini padaku, kamu adalah yang pertama. Kuharap kau tidak menyesal. Lepaskan mereka. Bang Budi, dulu kita memperlakukan dia seperti itu. Dia masih menolong kita, aku agak bingung. Tidak bisa dilepaskan. Kedua pelayan rendahan ini berani sekali. Sampai berani mencuri kitab pendiri aliansi bela diri kita, Tuan Dewa Bela Diri Cakra, kitab rahasia bela diri yang diwariskan. Menurut aturan aliansi bela diri kita, itu hukumannya mati. Kau bohong, kami baru datang hari ini, bahkan tidak tahu di mana kitabnya. Omong kosong, mata mana yang melihat kami mencuri? Buktinya. Hei, lihat itu? Ini adalah jurus naga jatuh dari Dewa Bela Diri Cakra. Kakak Budi Utama ini berani sekali ya, berani benar mencuri. Pakai otakmu, ini jelas fitnah. Ini jelas fitnah. Kau tidak tahu malu. Arya, cara yang begitu kotor pasti ketahuan jika diperiksa. Nanti pasti akan melaporkan semuanya kepada wakil ketua aliansi. Silakan. Ayahku sekarang sedang menyelidiki pendekar misterius itu. Sekarang seluruh aliansi bela diri aku, Arya, yang berkuasa. Aku adalah yang tertinggi di aliansi bela diri. Setelah dia kembali, kedua orang ini mungkin sudah kusiksa sampai tidak berbentuk. Tuan Muda tenang saja. Pasti akan kusiksa dengan keras agar mereka mengaku. Tentu, kau ingin menyelamatkan nyawa mereka juga boleh. Tanda tangani ini, aku akan melepaskan kedua pelayanmu. Ini surat perjanjian mati. Arya ini mau membunuh Budi. Udah tanda tangan surat mati. Hidup mati nggak masalah. Siapa yang nggak tahu Budi itu pemalas yang manja dan nggak berguna? Ini. Dia tanda tangan benar-benar cari mati. Aliansi bela diri ini setiap 3 tahun baru dari seluruh kerajaan perkasa menerima 10 murid. Dan setiap murid ditangani oleh wakil ketua secara langsung. Kecuali menandatangani surat mati. Kak, mereka bodoh ya. Sebelumnya Budi Utama dan adiknya begitu mempermalukan Budi dan ayahnya. Mana mungkin dia setuju? Budi nggak bisa setuju. Mereka melakukan ini untuk menargetkanmu. Kakek Budi dan ayahnya berkata, kamu adalah harapan keluarga Santoso. Pergi, kami nggak butuh belas kasihanmu. Baik. Kamu sendiri yang tanda tangan. Aku nggak memaksamu. Kak. Kenapa dia mau bantu kita? Mungkin karena sombong. Lagi pula, dia bisa mengalahkan Biksu Jahat Wisnu. Harimau Jaya dan para pecundang itu tentu bukan lawannya.
Tapi meskipun Arya orang yang nggak baik, kemampuannya di bawah 30 tahun di kerajaan perkasa. Itu yang nomor 1. Budi baru saja masuk aliansi bela diri. Dia nggak akan sebodoh itu kan? Aku Budi Utama nggak pernah terima bantuan orang. Jika Budi dalam bahaya, meskipun harus mati, aku akan menyelamatkannya. Bagus. Ide ini benar-benar bagus. Sejak pertama kali melihat Budi, aku tahu dia adalah sampah sombong yang menganggap dirinya hebat. Dia pikir ini masih di kota Kencana, semua orang harus menuruti kemauannya. Konyol. Orang sombong pasti dihukum. Ini juga kesalahannya sendiri yang mencari mati. Tuan Muda, biarkan aku yang menangani ini. Aku sudah lama tidak suka padanya. Tuan Muda, biarkan aku yang melakukannya. Tuan Muda, biarkan aku. Terserah kalian. Tapi siapa yang bisa mematahkan lengannya terlebih dahulu untuk menghiburku akan mendapat hadiah besar dari Tuan Muda. Ini orang yang dipilih ayahmu. Kalian tidak takut dia akan dipukul sampai mati? Mereka tidak akan menjadi tandingan kakak Budi. Harimau dan yang lainnya adalah yang terkuat di antara generasi muda di satu kota. Hanya sampah seperti Budi ini? Hari ini kalian berdua lihat saja. Menurut kalian, sampah yang lebih kuat dariku ini akan kuhancurkan sampai mati. Cahaya, Budi sepertinya memiliki sesuatu yang tidak kita ketahui. Kemarin aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki keluarga Santoso. Kamu, ambilkan laporannya untukku. Baik. Budi dari kecil sampai besar sudah diperiksa seluruhnya. Apalagi yang perlu diperiksa? Sampah ya sampah. Masa dalam semalam dia jadi ahli bela diri? Katanya ingin melihat dia menangis histeris. Kamu. Kakak Jiang, biarkan aku yang melakukannya. Aku pasti akan membuat mereka menangis minta ampun. Jangan kakak Gunung. Tuan Muda, biarkan aku saja. Aku seumur hidup paling benci orang sampah. Orang sampah seperti dia. Setiap kali aku lihat, aku hajar. Bisa cepat sedikit, aku buru-buru. Mau cari mati? Hei, sombong sekali kamu. Aku yang akan mengajarinya. Jangan bertengkar, tidak ada waktu untuk bermain-main dengan anak-anak. Kalian bertiga maju bersama. Aku benar-benar buru-buru. Cepatlah pergi, cepat. Bye. Budi ini sombong sekali ya. Dia hanya seorang sampah. Berani sekali bicara begitu. Selalu ada orang yang ambisinya tinggi tapi takdirnya tipis. Dia sendiri yang cari mati, siapa yang salah? Kalian diam. Jangan bilang mereka bertiga. Bahkan jika 1 lawan 3, Budi pasti akan menang. Memang. Keluarga Santoso kalian. Apa Budi punya sesuatu? Berani sekali membual seperti itu. Baik, karena dia ingin mati. Biarkan dia. Pergi, kita lihat siapa di antara kalian bertiga yang pertama mematahkan tangannya. Ini kamu yang cari sendiri. Hei, kakak Jiang. Kakak Gunung, biarkan aku yang jadi yang pertama kali ini. Sampah tetaplah sampah, bahkan tidak sempat bereaksi. Sepertinya aku menilai terlalu tinggi dia. Patah. Apa-apaan? Dia? Bukankah dia pecundang? Bagaimana satu pukulan bisa mengalahkan tamu? Tidak, ini tidak mungkin. Lihat kan, sudah kubilang dari dulu. Budi bukan pecundang, tapi seorang pendekar. Tercengang kan? Kamu bilang ayahku pilih kasih. Menurutku justru kalian sendiri. Kalian meremehkan orang. Ayahku itu tahu siapa yang berbakat. Bagus Budi. Lihat kan, kalian bilang keluarga Santoso dipegangnya. Budi benar-benar punya kemampuan. Bahkan kakakku pun kalah olehnya. Kan kak? Budi adil. Suatu hari nanti aku akan mengalahkan. Pura-pura lemah ya. Aku yang paling lemah. Hanya serangan kejutan saja. Kakak Jiang, kita serang bersama. Biarkan dia lihat apa itu pendekar sejati. Ini bukan ketua aliansi. Ilmu bela diri tertinggi yang diciptakan tinju harimau dari 5 elemen. Tinju bangau, dulu ketua aliansi, mengandalkan tinju 5 elemen dan pedang dewa, mengalahkan semua lawan, lalu mendirikan aliansi bela diri. Tapi hanya juara pertama turnamen aliansi yang bisa masuk gedung Tangjin untuk belajar. Bagaimana mereka bisa? Aku tahu. Pantas saja mereka mau jadi antek Tuan Muda Arya, ikut dia bisa belajar tinju 5 elemen. Aku juga mau. Setiap mempelajari satu bentuk tinju 5 elemen, kekuatan bisa berlipat ganda. Kalau mencapai tingkat mahir, bisa mencapai 50 kali lipat yang mengerikan. Budi ini jelas tidak bisa. Ilmu bela diri yang dalam. Dia pasti kalah. Itu mah bukan apa-apa. Kakak Budi bahkan yang sudah mahir, ilmu kebal emas, bisa dijatuhkan dalam satu pukulan. Nona Liu ini mungkin sudah dibodohi. Kota Kencana ini, kapan ada orang yang bisa ilmu kebal emas tingkat mahir?
Ini harimau, ini jelas kucing. Dan bangau putih. Ini jelas ayam kampung, lagi pula betina. Menang? 4 provinsi, 5 juara, macan dan bangau berpasangan, cuman gini. Pantas saja Budi masih sehebat itu. Apa masih mau bertarung? Baik. Baik sekali. Belum selesai. Kenapa tidak bertarung? Orang-orang sampah ini hanya makanan pembuka. Aku yang akan bertarung denganmu. Berani terima? Terserah. Ayo cepat selesaikan, aku masih ada urusan. Budi, jangan. Kemampuan Tuan Muda Arya bukan sebanding dengan Harimau Jaya dan sampah lainnya. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Biksu Jahat Wisnu. Selesai. Budi ini sombong lagi. Biksu Jahat Wisnu. Ayo. Baik. Kau sendiri yang mencari mati. Aku tahu kau ingin menikahi yang terkuat. Dan aku adalah yang terkuat di kalangan muda di seluruh kerajaan perkasa. Sedangkan dia hanya seekor semut. Tak kira dia punya sedikit kemampuan. Tapi apa mau dikata, kemampuan Tuan Muda bukan tandingan Biksu Jahat Wisnu. Kemampuanku bukan sebanding dengan sampah ini. Tinju 5 elemenku sudah sempurna. Bisa meningkatkan kekuatan puluhan kali lipat seketika. Sekarang kau masih sempat berlutut menyerah. Di mataku tak ada bedanya dengan mereka. Masih berani bicara besar? Mencari mati. Tuan Muda, kah apa mataku salah? 1 jari menahan serangan penuh Tuan Muda Arya, mustahil. Kau semena-mena, kau bermewah-mewahan. Bergengsi, sombong, kau tidak belajar baik. Membiarkan sampah sepertimu belajar bela diri, pasti akan menjadi petaka di masa depan. Hari ini kuhancurkan kultivasimu. Semoga kau ambil pelajaran. Tuan Muda. Tuan Muda. Apa kau tidak apa-apa, Tuan Muda? Kultivasiku? Kultivasiku? Budi, berani sekali kau. Berani merusak kultivasi Tuan Muda. Di langit dan bumi 9 klan dan 18 generasi pasti akan bertarung sampai mati denganmu. Gila. Budi ini benar-benar tidak punya aturan, berani merusak kultivasi putra sah wakil ketua. Dia memang kuat, tapi meski sekuat itu, apakah bisa dibandingkan dengan aliansi bela diri? Dia benar-benar mencari mati. Ayo cepat beritahu wakil ketua. Ayo. Selesai. Budi ini benar-benar gila. Kita lari saja. Kemana mau lari? Ini masalah besar. Budi, apa yang sebenarnya dia inginkan? Kak, ayo cepat cari ayah. Kalau tidak, Budi kali ini pasti mati. Ayah juga pasti tidak punya cara, hanya bisa memanggil ketua. Kak, kita ini siapa? Ayah saja tidak bisa memanggil ketua. Aku kenal dengan Ketua Chandra. Dia pernah memberiku sebuah token agar aku membantu mengawasi aliansi bela diri secara diam-diam. Karena itulah, ayah bisa diangkat menjadi pelayan agung aliansi bela diri. Dia bilang, jika ada keadaan darurat, aku bisa menggunakan token untuk membangunkannya. Kak, saat kita dikejar oleh Arya, kau tidak mengeluarkannya. Sekarang baru kau keluarkan. Apa kau? Jangan bicara lagi. Ayo cepat, wakil ketua kembali. Budi pasti mati. Oh, ayo. Bunuh dia. Tidak. Bantu aku menghancurkannya. Aku ingin menyiksanya, bukan hanya dia, tapi juga ayahnya. Aku juga ingin seluruh keluarga Su. Aku akan membuat keluarga Su menderita lebih dari kematian. Abiyaim kali sabukan. Demi pendekar pedang sakti Chandra, aku ampuni dia. Tak kusangka dia tidak tahu terima kasih dan begitu kejam. Orang seperti ini hanya pantas menjadi sampah, agar tidak menimbulkan masalah. Budi, berani kau? Aliansi bela diri akan bertarung sampai mati denganmu. Kau tidak bisa memutuskan. Ayahku adalah wakil ketua aliansi bela diri. Ketua sedang dalam pengasingan. Aliansi bela diri dipimpin ayahku. Aku adalah putra satu-satunya ayahku. Kau tidak bisa menghancurkanku. Kau akan menghancurkanku? Ayahku bisa membunuh seluruh keluarga musuh. Jangan sebut ayahmu.
Bahkan di depan aliansi bela diri, di depan pendekar pedang sakti Chandra sekalipun, aku tetap akan menghancurkanmu. Budi, kau berani? Berhenti. Ayah, Arya, ayah. Cepat selamatkan ayahku. Arya, Ayah? kau cari mati. Berani melumpuhkan putraku hari ini, jika bukan kau yang mati, maka akulah yang hidup. Itu memang pantas dia terima. Dia tidak hanya menganiaya laki-laki dan perempuan, tapi juga memfitnah dan melukai keluargaku. Dan dia sendiri mencari masalah memaksaku menandatangani surat kematian. Keadaan sekarang semua akibat perbuatannya sendiri. Putramu di aliansi bela diri bertindak sewenang-wenang kejam dan licik melakukan segala kejahatan semua karena kau memanjakannya tanpa batas dan memanjakannya hingga seperti ini. Aku sarankan selagi kau masih bisa punya anak, buatlah anak lagi. Apa Budi ini gila? Ini adalah wakil ketua aliansi bela diri, berani sekali dia. Aura yang begitu kuat, Budi masih bisa begitu tenang dan santai. Perbedaan antara aku dan dia sebesar ini kah? Putraku akan kuajari sendiri. Tidak perlu kau ajari aku. Dengan kekuatanmu tidak perlu bergabung dengan aliansi bela diriku. Katakan saja siapa yang menyuruhmu datang untuk membuat masalah di aliansi bela diri. Wakil ketua Anda harus membela tuan muda bangsat ini. Dia menyembunyikan kultivasinya bersekongkol dengan anggota keluarganya mencuri kitab rahasia aliansi bela diri. Tuan muda awalnya hanya ingin memberi pelajaran ringan, tapi tidak disangka bangsat ini sombong dan tidak tahu diri, memaksa untuk menandatangani surat kematian, ingin dengan terang-terangan menyingkirkan tuan muda. Omong kosong. Pergi. Beraninya kau anjing. Di depanku masih berani membungkam saksi. Lanjutkan bicara. Ya. Bangsat ini, beberapa hari lalu dia masih sampah, tapi tak disangka dalam beberapa hari, dia sudah memiliki kultivasi setinggi ini. Bahkan Dewa Bela Diri pada usia semuda ini tidak memiliki kultivasi seperti ini. Jadi saya curiga bangsat ini pasti adalah berkedok manusia setan iblis dari jalur sesat. Tujuannya adalah menghancurkan aliansi bela diri kita. Omong kosong, kami baru datang kurang dari sehari. Bahkan di mana perpustakaan kami tidak tahu, ini jelas kalian memfitnah kami. Cih, mohon wakil ketua bijaksana. Berita dari dalam sudah saya ketahui, tapi saya tidak percaya padamu. Usia semuda itu memiliki kekuatan sebesar ini. Katakan, siapa sebenarnya dirimu dan siapa yang menyuruhmu datang? Aku memang bukan untuk bergabung dengan aliansi bela diri. Aku hanya datang untuk bertemu seseorang mengambil sesuatu. Bertemu siapa? Mengambil apa? Bertemu Chandra. Mengambil beberapa pil kelas 9 untuk memulihkan kultivasi. Kurang ajar. Berani menyebut nama besar ketua kita dan ingin mengambil pil kelas 9? Pil kelas 9. Bahkan seluruh aliansi bela diri kita paling banyak hanya 10 butir. Setiap butir sangat berharga, anak nakal. Kau benar-benar menghinaku? Apa aliansi bela diri tidak punya orang? Kau bilang aku kurang ajar, bahkan Chandra tidak berani berbicara seperti itu padaku. Datang ke sini mengambil pil, itu adalah kehormatan bagi aliansi bela diri kalian. Sombong. Siapa dirimu? Berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Kau benar-benar tidak tahu diri. Sudah, demi Chandra urusan ini selesai di sini. Benar salah masalah pil, tunggu ketua kalian datang akan jelas. Melumpuhkan anakku, melukai penjaga agung dan murid-muridku. Sekata selesai berakhir begitu saja? Kau pikir kau siapa? Menurutku kau takut kan? Ketua kita bertapa 3 tahun, semua orang tahu. Menurutku kau ingin mengulur waktu, kan? Mimpi. Dia akan segera keluar, aku sudah memberitahu dia. Bukankah dikatakan Gunung Qingyun kehilangan satu sudut itu perbuatanmu? Anak bodoh, kekuatan pukulan itu bahkan kami tidak bisa melakukannya, apalagi kau seorang pemuda kecil konyol. Itu bukan pukulan, itu ilmu pedang terbang dewa. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa menguasai ilmu pedang terbang dewa? Ilmu pedang terbang dewa awalnya aku yang mengajarkannya pada Chandra. Kenapa kau tidak bilang kau adalah leluhur dewa bela diri Tuan Cakra? Cukup, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Aku sarankan kau menyerah dengan patuh. Setelah aku menginterogasi dengan jelas, masih ada secercah harapan jika tidak tinggalkan nyawamu di sini. Mengingat kerja kerasmu untuk aliansi bela diri selama bertahun-tahun, aku tidak ingin membunuhmu, berhentilah. Bunuh aku hanya dengan dirimu.
Aku, Arya Perkasa, telah berkelana puluhan tahun. Belum ada yang berani berbicara seperti itu padaku. Matilah. Itu adalah telapak naga jatuh dari wakil ketua. Saat telapak naga keluar, siapa yang bisa menandingi? Nak, kau pasti mati. Aku datang. Berlutut. Pedang sakti terbang dari langit, jubah merah, angkuh di dunia. Ini? Mungkinkah ini Ketua Aliansi Bela Diri, salah satu dari 4 guru besar di dunia pendekar pedang sakti Chandra? Aku sudah tahu mana yang benar dan salah. Arya Perkasa, kau terlalu memanjakan Arya, sehingga dia menjadi sombong dan seenaknya, melakukan segala kejahatan, membuat aliansi bela diriku kacau balau, melumpuhkan anggota tubuhnya sudah termasuk ringan. Mohon ketua menghukum saya. Kalau begitu, hukumannya, kau harus menikahi 3 istri. Setidaknya punya 4 anak. Sedangkan penjaga Agung Jaya dan keempat muridnya dicabut kultivasinya, usir dari aliansi bela diri. Apa? Ketua, ampuni saya, ketua. Kakak ketua, kau terlalu cepat ya. Kurang ajar, panggil Tuan Ketua. Kalau aku datang terlambat, kau dan kakakmu dan kekasih kecilnya mungkin sudah tewas. Tuan Ketua. Tidak, aku tidak punya. Sudah, aku sudah tahu semuanya. Tapi kekasihmu ini, siapa sebenarnya kau di tubuhmu? Kenapa ada bau yang ku kenal? Sudah sebesar ini, kenapa masih seperti waktu kecil sama nakalnya? Dulu kau sendiri yang bilang mau mendirikan kekuatan nomor 1 di dunia, menjadi ketua. Harus bersikap seperti ketua, tidak punya aturan. Bagaimana bisa memimpin bawahan dengan baik? Berani sekali berani tidak hormat pada ketua? Aku bunuh kau, aku harus bunuh kau. Diam. Kamu Rahasia. Masih ada yang lain. mulai hari ini, dia adalah wakil ketua aliansi bela diri. Siapapun yang melihatnya seperti melihatku. Ayo. Tapi bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Kakak Budi kenapa ikut kakak ketua pergi? Padahal kau dan aku yang menyelamatkannya. Aku belum pernah melihat sikap kekanak-kanakan ketua. Siapa sebenarnya dia? Jangan-jangan dia kekasih ketua. Pantasan begitu sombong. Pil tingkat 9 bisa diambil seenaknya. Kakak, menyerahlah. Aku pasti akan mengalahkannya. Kau bisa kalahkan ketua. Tiga hari lagi, seharusnya aku bisa kembali ke puncak kekuatanku. Pantaslah guruku, jiwa meninggalkan tubuh. Guru, jangan-jangan kau telah melampaui batas bela diri, menembus kekosongan, menjadi dewa di dunia. Guru, tapi bagaimana dengan tubuh aslimu? Tidak apa-apa. Dengan tingkat kultivasiku, tubuhku bahkan setahun tanpa makan minum tidak akan kenapa-kenapa. Sekarang kultivasiku pulih, saatnya pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah saat latihan kau diserang iblis hati, hingga jiwamu terlepas? Aku merasa iblis hati belum musnah. Mustahil, Guru. Mustahil iblis hati masih menguasai tubuhmu sekarang. Itu benar-benar mustahil. Iblis hati memiliki jiwa yang cacat memang tidak bisa, tapi... Sudahlah. Guru, Chandra sangat merindukanmu. Sekarang kau semudah ini, pasti tidak akan menolak Chandra menjadi pengantinmu, kan? Sudahlah, Chandra. Jangan nakal. Ada masalah, ketua? Bukankah sudah kubilang, kalau tidak ada urusan penting, jangan ganggu aku? Ketua, masalah besar. Dewa bela diri, pendiri Cakra Agung, akhirnya keluar dari pertapaan. Dia juga mengumpulkan semua ahli bela diri di Gunung Agung. Ini tidak mungkin, kamu yakin tidak salah lihat? Ini memang perintah Dewa Bela Diri, Guru. Tidak ada yang bisa meniru di seluruh dunia. Tapi bagaimana mungkin? Apakah ini benar-benar iblis hati menguasai tubuhku? Tapi,
Ketua aliansi, ini pertama kalinya sang pendiri mengumpulkan semua ahli bela diri di dunia kudengar. Jika ada yang jadi juara pertama akan mendapatkan semua milik Dewa Bela Diri Kitab Rahasia Ilmu. Pak Agen kita juga pergi. Aku ingin lihat hal ini sebenarnya apa yang terjadi. Apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Bertemu dia seperti bertemu aku. Baik, Ketua, kalau begitu aku akan bersiap sekarang. Tidak perlu. Aku dan Chandra pergi saja sudah cukup. Aku juga ikut. Terserah kalian, benarkah ini iblis hati? Dia mengumpulkan semua ahli bela diri di dunia, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Tuan Dewa Bela Diri ini adalah pemilik penginapan Kesatria Utara Dugu Baitian, dan ini terbuat dari murid-muridnya Pil Darah Jiwa. Dewa Bela Diri, aku diundang untuk mengikuti pertandingan bela diri. Kenapa kau memberiku racun? Kenapa kau membunuh murid-muridku? Tidak. Kau bukan Dewa Bela Diri. Kau siapa sebenarnya dirimu? Tentu aku Dewa Bela Diri. Hanya saya. Bukan Dewa Bela Diri yang kau kenal. Kerja bagus. Ini sudah tugas saya. Aku senang kau menggunakan 500 murid klan Aryamu membantuku memulihkan kekuatan. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Ayo. Ini adalah kartu truf yang kusiapkan untukmu. Sekarang aku belum bisa menggunakan kekuatanku. Aku masih butuh lebih banyak darah. Dan jiwa. Begitu aku pulih kekuatanku, pasti akan menguasai dunia. Saat itu kau akan menjadi yang kedua setelahku. Di atas semua orang. Pergilah. Terima kasih, Tuan. Arya Langit akan berkorban jiwa raga hancur lebur, membantu Tuan memulihkan kekuatan. Tidak menyangka keluarga Santoso kita akhirnya mendapatkan perintah Dewa Bela Diri juga diundang untuk menghadiri acara besar seperti ini. Keluarga Santoso kita 3 pahlawan dalam satu keluarga. Semuanya masuk aliansi bela diri. Ayah, ini baru permulaan. Dengan bakat budi, nanti di dunia persilatan pasti akan menjadi pendekar terkenal. Benar juga, sejak kecil saya lihat anak Budi itu bakatnya luar biasa, pintar dan cakap. Santoso, kamu benar-benar punya anak yang hebat. Entah Budi mau datang atau tidak. Entah dia kurusan atau tidak. Apakah dia baik-baik saja? Aduh. Tenang saja, aliansi bela diri pasti datang. Lagi pula ketua aliansi bela diri adalah murid utama Dewa Bela Diri Cakra. Semoga saja. Mana orangnya? Bukankah dikatakan para pendekar dari kerajaan perkasa semuanya datang? Kenapa sampai sekarang kita bahkan satu orang pun tidak melihat? Tidak seharusnya. Disinilah tempatnya. Kalian akhirnya datang. Sudah lama saya tunggu. Kamu siapa? Awas. Ayah. Kepala keluarga, kamu tidak apa-apa. Cepat pergi. Lindungi ayahku. Bunuh dia dulu. Kau bunuh anakku, aku bunuh ayahmu. Bunuh dia. Kamu tidak apa-apa. Pedang surgawi. Ketua Aliansi Bela Diri, ternyata kamu. Kamu tidak apa-apa? Nak, lihat dirimu. Kamu kurus sekali. Ya, kenapa kau tidak apa-apa?
Ayah, tanganmu. Kalian semua sudah berkumpul. Bagus sekali. Tenaga dalam orang ini berbau iblis pekat. Siapa sebenarnya kau? Tentu saja aku adalah orang yang menyambut kalian, utusan Dewa Bela Diri. Kau adalah utusan Dewa Bela Diri Agung. Mengapa kau tidak berkata sepatah kata pun, langsung menyerang? Yang aku mewakili Dewa Bela Diri Agung. Dia bawa untuk Shimenguji. Yang kemampuan kalian semua. Omong kosong. Tadi jelas-jelas kau ingin membunuhku. Itu karena kau terlalu lemah. Baik, karena kau bilang kau adalah utusan Dewa Bela Diri Agung. Lalu di mana para ahli bela diri lainnya? Di mana mereka? Ini milik Gerbang Naga Langit. Ini milik Sekte Bunga Matahari. Istana Langit Agung. Ini milik Gerbang Naga dan Harimau. Semua ini adalah dari Kerajaan Perkasa. Pakaian dari sekte-sekte terkenal. Apakah? Apa artinya ini? Dia telah melenyapkan semua ahli bela diri yang datang. Itu adalah pakaian yang mereka tinggalkan. Tebakan kalian benar. Mereka bisa mengabdi kepada Cakra, menyumbangkan kekuatan mereka. Itu adalah kehormatan bagi mereka. Jangan khawatir, tunggu sebentar. Sebentar lagi giliran kalian. Pulihkan kekuatan. Apakah ini benar-benar perbuatan iblis hati? Tapi ini tidak mungkin. Hal yang begitu jahat pasti bukan perbuatan Cakra. Siapa sebenarnya kamu? Berani sekali kamu. Berani menggunakan nama Cakra melakukan hal yang tak tahu malu. Tidak takut Cakra tahu menghancurkan kalian? Menjelang kematian kamu pikir aku masih perlu menipu kalian? Aku diutus oleh Cakra? Omong kosong. Kekuatan Cakra satu-satunya sepanjang masa. Dia tidak akan sudi melakukan hal seperti ini. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Jika ingin tahu, tanyakan pada Dewa Maut. Bawa Budi dan Pak Santoso. Pergi dari sini. Aku akan menghalangi mereka. Kalian adalah harapan keluarga Santoso, jangan sampai gugur di sini. Ayah. Kakek. Baba. Budi cepat pergi. Tidak apa-apa. Datang. Kurang ajar, ketuaku datang. Saya memberi hormat kepada Ketua Aliansi Chandra. Menghadap Ketua Aliansi Chandra. Ketua Aliansi Bela Diri Chandra. Mengatasnamakan guruku, berpura-pura seperti orang sakti, dan membunuh pendekar aliansi bela diri. Siapa kamu sebenarnya? Mau apa? Sudah kukatakan, aku hanya menjalankan perintah Dewa Bela Diri Cakra. Kurang ajar, masih berani bicara sembarangan? Karena kamu keras kepala, aku akan memukulmu sampai kau bicara. Kebetulan aku juga ingin melihat kekuatanku saat ini seberapa jauh selisihnya dengan Ketua Aliansi Chandra. Apa-apaan Ketua Aliansi Bela Diri? Hanya ini? Siapa sebenarnya orang ini? Kekuatan Ketua Aliansi Chandra di seluruh kerajaan perkasa dalam peringkat kekuatan berada di urutan ketiga. Orang ini ternyata bisa membuat Ketua Aliansi Chandra terdesak. Budi? Sekarang juga. Ayo kita pergi. Tenang, Chandra hanya menyembunyikan kemampuannya. Budi malah memanggil Ketua Aliansi Bela Diri dengan Chandra. Dan tadi Ketua Aliansi Bela Diri hubungannya dengan Budi jelas tidak biasa. Juga kekuatan Budi. Oh, Budi? Iya, selalu ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah kamu menuftar obrolan gue, Budi? Anakku, Budi. Ibunya pergi sejak dini. Aku berjanji padanya, harus merawatnya dengan baik. Meskipun anak ini sejak kecil tidak punya bakat bela diri, dan aku terlalu memanjakannya, tapi dia bukan orang jahat. Setiap ada hal baik, dia selalu ingat aku. Dan dia juga baik pada orang lain. Aku tahu. Meskipun dia sedikit malas, gemuk, rakus sedikit, nakal sedikit, tidak masalah. Aku tidak mengharapkan dia punya cita-cita besar. Yang penting dia aman dan sehat sepanjang hidup. Aku sudah puas. Kadang dia panggil aku Pak Tua, kadang panggil aku Ayah, kadang juga panggil aku Gembul. Aku? Awalnya aku pikir kamu pingsan karena latihan, cedera kepala. Lupa, tapi tiba-tiba kepribadianmu berubah drastis. Kemampuan bela dirimu meningkat pesat. Kamu tidak hanya mengalahkan Budi Utama yang dulu hanya bisa kamu kagumi dari jauh, bahkan orang yang tak bisa dikalahkan ketua keluarga. Juga kamu atasi dengan mudah.
Budi tidak setinggi itu bakat bela dirinya. Dia mustahil menyembunyikannya dariku. Dengar, Aku tidak mau curiga, aku agak takut. Di dalam hatiku aku benar-benar takut. Bisakah kamu jawab satu pertanyaanku? Kamu katakan padaku. Jujur katakan padaku, apakah kamu anakku? Apakah kamu benar-benar Budi milik ayah? tentu saja. Pak Tua. Ya, Syukurlah. Syukurlah anakku. maaf, aku tidak ingin kamu sedih. Arya Langit. Kamu Arya. tidak terduga kan, apa itu pendekar, guru besar dunia? Hanyalah aku mainan Arya Langit belaka. Arya Langit, kamu gila. Ya, aku gila dari bajingan ini yang bunuh anakku Wisnu, aku mulai gila. Dia anak tunggalku. Bukankah Wisnu anak angkatmu? Dia anak kandungku. Kalau dia tahu dulu aku suka judi, meninggalkan istri dan anak, dia pasti tidak akan mengakuiku. Aku ingin balas dendam, tapi aku tidak bisa. Namun tak ada jalan buntu. Aku bertemu dengan Dewa Bela Diri. Aku gunakan nyawa semua murid klan Arya, mendapatkan kedudukan dan kekuatan sekarang. Aku bersumpah suatu hari nanti aku akan balas dendam untuknya. Kalau tidak, kamu terpikir dengan keluarga Santoso kalian bisa mendapatkan perintah Dewa Bela Diri? Dulu kamu yang datang menantang melukai anggota keluarga Santoso. Kalau bukan karena budi, keluarga Santoso akan hancur di tanganmu. Benar, seolah-olah kaulah yang jadi korban. Diam. Keluarga Santoso kalian memang tidak sebanding dengan anakku. Aku cari masa depan untuk anakku. Kenapa? Arya Langit, kamu sudah kalap. Aku sarankan jangan terus salah. Apa itu jalan benar, jalan sesat? Dendam membunuh anak tidak bisa dipadamkan. Dulu aku terluka. Seumur hidup tidak bisa punya anak lagi. Kaulah yang bunuh anak tunggalku, membuat klan Arya punah. Aku ingin kau bayar dengan darah. Hanya kau belum cukup untuk melawanku. Kalau sekarang, Dari 4 guru besar kerajaan perkasa Raja Tombak Fajar, Raja Pedang Naga. betul. Mereka sudah sampai kemarin. Tinggal tuanku saja. Dan satu orang lagi adalah Ini biksu jahat Wisnu. Bukankah dia sudah dibunuh oleh Budi? Bagaimana bisa? kau mengubah mereka semua menjadi boneka hidup. Kau tahu. Betul, dengan begitu anakku bisa selalu menemaniku. Apa itu boneka hidup? Itu berasal dari kerajaan Jaya, ilmu hitam. Bisa membuat seseorang mempertahankan kekuatan masa lalunya dan menjadi boneka yang bisa digunakan. Apendisnya adalah ilmu hitam yang sangat jahat. Dulu juga dimusnahkan oleh Dewa Bela Diri. Di seluruh dunia sekarang hanya Dewa Bela Diri yang bisa memahami teknik ini. Yang bisa memiliki rahasia ini selain aku, hanya dia. Tuanku, awalnya aku takut kalian datang bersama. Dengan pengetahuanmu tentang Dewa Bela Diri, rencana ini mungkin gagal. Tapi tidak kusangka, kalian datang satu persatu untuk mati. Arya Langit, kau mencari mati. Tuanku, aku tahu, di antara 4 master besar kau yang terkuat. Sekarang 2 lawan 1. Apa yang bisa kau lakukan untuk menang? Serang! Kakak, kita harus membantu tuanku. Kalau kita pergi, hanya akan mengacau. Budi, aku akui kau berbakat. Tapi sekarang berbeda dengan dulu. Kekuatan anakku sekarang tidak kalah dengan kekuatan 4 master besar. Pergilah. Bunuh mereka.
Nak cepat lari. Ayah akan menghalangi mereka untukmu. Cepat. Budi, cepat bawa ayahmu pergi. Dengan bakatmu, masa depanmu tak terbatas. Dan kumohon lindungilah darah keluarga Santoso. Budi, kalau dulu namamu tidak seburuk itu, dan kau segera menunjukkan kemampuanmu, kami tidak akan begitu menargetkan kalian berdua. Pak Santoso, cepat bawa Budi pergi. Budi adil. Ikut mereka pergi. Kak, di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mengalahkanmu. Bawa Budi adil pergi. Sungguh mengharukan. Sayangnya, kalian tidak bisa lari lagi. Lari? Kenapa harus lari? Budi, jangan macam-macam. Wisnu kekuatannya sekarang tidak kalah dari 4 guru besar. Meskipun kau berbakat, tapi belum tentu bisa mengalahkannya. 4 guru besar di mataku sama seperti Budi Utama. Kakak, apa maksudnya dia? aku tahu maksud Budi kurang lebih. 4 guru besar dan Budi Utama sama-sama lemah. Bajingan ini. Budi, sekarang bukan waktunya macam-macam. Pak Santoso, cepat suruh anakmu pergi. Entah kenapa, aku sangat percaya pada anakku. Sombong angkuh. Bunuh dia. Ini tidak mungkin. Ini. Tidak. Tidak mungkin. Bahkan seorang master bela diri pun bukan tandingan Budi. Apakah dia benar-benar Budiku? Tidak mungkin. Kamu bukan Budi. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak mungkin Budi. Kamu masih sangat muda. Bagaimana mungkin begitu kuat? Katakan, siapa dalang di balik semua ini? Di mana dia? Sudah aku katakan. Dialah Dewa Bela Diri, dan Dewa Bela Diri telah menyerap 3 master besar dan kekuatan dalam dari banyak pendekar. Segera dia akan pulih kekuatannya. Dewa Bela Diri sama sekali tidak mungkin. Guru, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Karena kamu tidak mau bicara, aku akan menginterogasimu sendiri. Guru, Ketua Aliansi memanggil Budi guru-guru dari Ketua Aliansi. Bukankah itu Dewa Bela Diri? Apakah mungkin? 2 orang ini adalah master sejati. Bahkan Ketua Aliansi Bela Diri pun bukan tandingan. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkan mereka. Serang. Jangan pedulikan Chandra dulu, bunuh Budi dulu. Tidak apa-apa kalau tebakanku benar. Mereka juga bukan tandingan Budi. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin Budi menjadi tandingan 2 master? Bagus. Baik. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Akulah Dewa Bela Diri yang selalu kamu bicarakan, Cakra. Akulah Dewa Bela Diri yang selama ini kau bicarakan. Cakra. Budi kami adalah Dewa Bela Diri. Baiklah. Benar, dia adalah guruku yang tampan dan guru yang tak tertandingi di dunia. Dewa Bela Diri, Cakra. Katakan, di mana dalang di balik layar? Kau adalah Cakra, lalu siapa aku? Tuan Dewa Bela Diri, akhirnya Tuan datang. Melihat Dewa Bela Diri, kenapa tidak berlutut? Ini, seketika tangan diangkat, ternyata tekanan yang begitu kuat. Bahkan ketua perkumpulan pun sulit menahannya. Kekuatan seperti ini hanya Dewa Bela Diri di dunia ini yang mampu melakukannya. Mungkinkah?
Dia benar-benar dewa bela diri. Ini benar-benar selesai. Bagaimana keluarga Santoso bisa? Mengalahkan dewa bela diri? Mustahil, mustahil. 2 dewa bela diri. Kakak, Budi adalah dewa bela diri. Tidak mungkin, kakak. Aku mau... Guru, kau pilih kasih. Karena bertemu denganku, kenapa tidak muncul? Kurang ajar. Ternyata benar-benar dewa bela diri. Guru. Tidak. Kau hanya tubuhnya yang guru. Kau benar-benar datang. Asal ku makan kau, aku bisa langsung menjadi abadi. Hidup abadi. Benar kau. Berani sekali. Berani merasuki tubuhku untuk mengacaukan dunia. Tuan Dewa Bela Diri, ini... Tuan! Bukankah kau berjanji padaku? Jika bukan karena aku, Kau sudah mati. nyaman. Seorang pecundang berani bicara janji denganku? Konyol. Tak kusangka kau ternyata tidak mati. Bahkan arwahmu pindah ke tubuh ini. Dulu, saat guru berlatih, sampai langkah terakhir, tiba-tiba iblis hati muncul menyebabkan kesurupan. Iblis hati guru saat guru kacau menyerang dan menguasai tubuhnya. Dia mengumpulkan para ahli bela diri, ingin menelan jiwa dan darah mereka untuk memulihkan kekuatannya. Sekarang, setelah menelan banyak ahli bela diri, kekuatanku sudah jauh melebihi dirimu. Hanya dengan menelan jiwamu juga, aku akan menjadi penguasa dunia ini. Banyak tapi tidak mendalam. Bukan ilmu yang kau kuasai sendiri. Akhirnya sia-sia. Kau salah jalan, selamanya kau tak akan bisa melampauiku. Oh ya, banyak atau tidak? Coba saja lihat. Budi? Nak, kau tidak apa-apa? Orang tua. Lagi apa? Bukankah aku sedang berlatih? Bukan. Ini di mana? Sudah kubilang kau bukan lawanku. Sekarang giliran kalian. Aku percaya pada guru. Kau... Bagaimana mungkin kau... Semuanya, iblis hati sudah kukendalikan. Tapi mungkin perlu beberapa tahun untuk memurnikannya. Waktu mendesak, mungkin ini perpisahan. Chandra wakilku, lindungi mereka selama 3 tahun. Baik, guru. Ayah, terima kasih. Telah menutupi cacat terakhir dalam hatiku. Aku memberi Budi sebuah hadiah. Aku pergi. Tidak disangka sang dewa bela diri. Ternyata jiwanya menembus ke murid keluarga Santoso. Ayah sangat merindukanmu. Mulai sekarang jangan punya ambisi lagi, kita hanya akan bermalas-malasan, setuju? Ayah sangat khawatir padamu. Ayah, jangan bercanda. Ayah? Ayah, ada apa denganmu? Mungkinkah ini yang disebut dewa bela diri? Hadiah untuk Budi? Aku juga tidak keras-keras, Ayah.